Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sedikit singkat sejarah kisah seorang ulama besar, tokoh penyebar agama Islam di Nusantara Indonesia. Bagian dari Wali Songo. Siapakah dia? Dia adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Mungkin yang lebih kita kenal dengan nama Sunan Gresik. Dia adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim, para ahli sejarah berbeda pendapat dari mana asal beliau. Sebagian sejarah dalam bab tanah Jawa dikatakan beliau berasal dari daerah Samarkand, atau dekat wilayah dengan Rusia. Namun ahli sejarah lain pun juga berpendapat bahwa beliau berasal dari daerah Kausan atau wilayah Iran. Wallahu a'lam. Tepatnya pada tahun 1371 Masehi, beliau datang bersama rombongan dengan ditemani oleh Syekh Maulana Mahfur dan juga 40 orang rombongan yang menemaninya datang ke Nusantara Indonesia, tepatnya di tanah Pulau Jawa, yang mana tujuan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Kita ketahui bersama bahwa di Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Gresik sana, itu sudah ada masyarakatnya yang menganut agama Hindu, Buddha, dan juga kepercayaan-kepercayaan seperti animisme, dinamisme itu masih sangat ada di sana. Dengan kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, mencoba untuk mengenalkan syariat dari Nabi Muhammad SAW, melalui agama Islam. Dengan tentunya sebagai pendatang di Nusantara Indonesia, sebagai pendatang di tanah Pulau Jawa, yang notabene memang Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah dari bangsa Arab, bahkan dikatakan beliau adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dari jalur Sayyidatuna Aisyah, dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dan Ali bin Abi Thalib, melalui Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, terkenal dengan bahasa tentunya, sebagai pendatang. Nah, dari sinilah mulai perlahan-lahan Syekh Maulana Malik Ibrahim, pertama dalam dakwahnya beliau menjadi seorang saudagar, menjadi pedagang, di dekat pelabuhan di kota Gresik. Dari berdagang inilah mulai berinteraksi dengan masyarakat setempat, mengenal bahasanya, mengenal karakteristiknya, mengenal budayanya masyarakat setempat, sampai dengan mempelajari terus bahasanya, dan akhirnya pun dengan kelembutan, dengan akhlaknya yang mulia yang diperkenalkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, itu banyak memikat hati masyarakat setempat, dan dakwahnya pun berlanjut mendatangi kerajaan Majapahit. Saat itu wilayah Gresik adalah wilayah kekuasaan dari Majapahit, yang saat itu dipimpin oleh Prabu Brawijaya. Dakwahnya pun sampai ke sana, walaupun dari Prabu Brawijaya masih enggan, belum mau untuk mengikuti apa yang disampaikan, ajaran Islam, apa yang disampaikan oleh Sunan Gresik ini. Namun dari situ Syekh Maulana Malik Ibrahim mendapatkan izin untuk menyebarkan Islam, di wilayah Gresik dan sekitarnya. Dan bahkan dengan kebaikan Raja Majapahit ini, beliau sampai dihadiahi sebidang tanah, yang mana nantinya di wilayah tersebut dibangun sebuah pondok pesantren menjadi pusat dakwah daripada Sunan
Gresik, ya. Jadi kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini tidak langsung merubah kebiasaan, ya, adat setempat, ya, tetapi dengan cara pendekatan kepada masyarakat, ya, melalui akhlak yang begitu luhur, ya, begitu lembut kepada masyarakat, maka dikenallah dia sebagai seorang guru, ya, di wilayah tersebut. Dan lambat laun pun banyak orang yang mau belajar dan mengikuti ajaran daripada Syekh Maulana Malik Ibrahim, ya. Dengan akhlak yang mulia tersebut, ya, mendapat kepercayaan dari Raja Majapahit pun, beliau sempat diamanahkan untuk menjabat menjadi Syah Bandar, menjadi ketua, menjadi kepala pelabuhan di wilayah Gresik, ya. Nah, dalam metode dakwahnya ini, ya, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dengan pendekatan yang begitu luar biasa, ya, melihat situasi kondisi masyarakat setempat yang memang secara ekonomi itu masih sangat memprihatinkan, ya, karena diperparah dengan keadaan peperangan waktu itu, ya, Majapahit dengan perang saudara dengan Belambangan, ya. Jadi kondisi ekonomi masyarakat setempat pun sangat memprihatinkan. Nah, dari sinilah beliau mulai menggagas bagaimana caranya untuk menghasilkan panen dari perkebunan, dari persawahan, dari masyarakat setempat dengan beliau mengenalkan ilmu tentang irigasi, ya, tentang pengairan air, bagaimana mengairi sawah-sawah para petani dari air dari gunung sampai ke sawah-sawah para petani, dan akhirnya pun itu berefek meningkatnya hasil panen yang diperoleh dari para petani. Jadi sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dalam metodenya pun beliau beliau tidak hanya menjadi seorang pendakwah secara langsung, ya, tadi dikatakan, ya, beliau juga bermasyarakat, ya, beliau berdagang, terus mengenalkan bagaimana ilmu tentang pertanian melalui irigasi, dan juga dikenal sebagai seorang tabib, ya, ataupun dokter saat itu, ya, dengan ilmunya, ya, mengobati banyak penyakit yang diderita oleh masyarakat setempat dengan obat-obatan tradisional tentunya, dan juga dengan doa-doa, ya, secara Islamnya disampaikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim ini pun menjadi dakwah, ya, sehingga orang mengenal Islam, mengenal syariatnya melalui pengobatan ini, ya. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, ya, sungguh luar biasa, ya, dalam mencoba dalam mencoba mengambil hati, ya, simpati masyarakat setempat yang memang tidak mudah, ya, karena sudah dengan kebiasaannya, ya, adat istiadatnya, bahkan kepercayaannya pun sebelumnya itu sudah sangat kental. Dan beliau datang sebagai pendatang, ya, mungkin justru tidak mudah, ya, untuk merubah semua itu, semuanya dengan proses bertahap, ya, dengan lebih mengedepankan akhlak, lebih dengan mengedepankan budi akhlak yang luhur, ya, kelembutan, bagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW, ya. Seperti halnya beliau pun menjawab pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah dari masyarakat setempat, memberikan solusi dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, yang simple, yang dapat dipahami, tidak menyinggung hati masyarakat setempat. Itu pun menjadi daya tarik sendiri, memikat hati masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat setempat pun yang mulai terus bertambah untuk mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Sunan Gresik ini, ya. Karena memang dari segi sejarah dikatakan beliau adalah tokoh senior di Wali Songo, dari Sunan Wali, ya. Dialah
tokoh pertama yang pertama kali menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara, tepatnya khusus di Pulau Jawa, ya. Itu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sampai wafatnya pun, ya, sampai akhir hayatnya, dalam dakwahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, ya, di wilayah Gresik, ya, itu beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tahun 822 Hijriah, 8 April 1419 Masehi, ya. Disinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa begitu panjang sebenarnya proses dakwah dari seorang ulama besar ini, ya, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, yang menghadapi tantangan sebenarnya bukan hal yang mudah, ya. Sebagai pendatang baru, terus mencoba memperkenalkan, mencoba untuk merubah hal-hal yang tidak baik, yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, mulai dirubah, tapi secara perlahan, tidak secara dengan secara ekstrim, ya, langsung merubah, menyalahkan, tidak, tapi dengan perlahan, ya, akhirnya pun terus bisa diterima dan berkembang berkat dakwah Wali Songo, ya, khususnya Syekh Maulana Ibrahim ini, yang kita rasakan saat sekarang, yang kita ketahui, ya, Islam menyebar ke seluruh Nusantara Indonesia, ya, berkat daripada jasa-jasa ulama besar Wali Songo, ya. Dalam hal ini tanah Jawa yang pertama kali adalah oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, ya. Mungkin itulah, ya, sedikit kisah singkatnya, ya, sejarah bagaimana penyebaran Islam di tanah Jawa yang bermula dari kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya, semoga kita dapat mengambil hikmahnya, ya, dapat mengambil manfaat dari sebuah cerita ini, bagaimana tentang perjuangannya, ya, semangatnya, gigihnya dalam berdakwah, ya, dalam bersosial seperti apa, terus dalam dalam pendekatan-pendekatannya, metodenya yang kita bisa kita pakai dalam dakwah sehari-hari, ya, sungguh luar biasa, yaitu dengan membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Cukup mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai kisah singkat seorang ulama besar, Syekh Maulana Malik Ibrahim, ya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.